lagi di Dunia Rina Harahap. Hari ini kita akan berbincang seru dengan Mbak Dewi yang berprofesi sebagai daber. Mbak Dewi salah satu dari dabernya Nobita di film Doraemon loh guys. Seru banget experience-nya. Kita akan kupas tuntas mengenai profesi Mbak Dewi. Stay tune terus di Dunia Rina Harahap. Oke, selamat malam Mbak Dewi yang cantik. Malam. Terima kasih Mbak Rin udah ngundang aku. Aku seneng banget diundang untuk berdiskusi. Apa nih? Berdiskusi atau sharing? Kita sharing lah ya. Aku justru yang terima kasih banyak udah disiapin waktu oleh daber yang terkenal ini, daber Nobita, Doraemon. Keren banget. Oke Mbak Dewi. Jadi aku tuh senang banget Mbak Dewi mau sharing-sharing mengenai profesi Mbak Dewi sebagai daber. Ya, aku tertarik. Jadi dulu itu nggak tahu Mbak kalau ada profesi namanya aja daber gitu tuh aku nggak tahu gitu kan. Benar-benar buta gitu. Dan terus aku juga waktu pertama terjun ke dunia dubbing ini itu benar-benar kayak melamar pekerjaan gitu. Pekerjaan tuh maksudnya pakai CV, pakai ijazah gitu. Oh benar-benar dalam rules yang memang formal Mbak bawa CV. Iya, rules formal betul. Iya, nggak kayak orang terjun ke dunia film gitu. Makanya jadi aku pun juga ini apa sih nama pekerjaannya gitu. Jadi kan aku dapat informasi dari teman dari lingkungan teater aku gitu kan. Dan waktu itu juga sebenarnya aku udah ada pekerjaan sambil kuliah tuh dulu gitu. Terus, "Wi, lo mau nggak ikutan ngelamar kerja di sini?" gitu. "Siapin deh CV dan segala macem," gitu, kayak orang kerja aja. "Apaan nih?" gitu. "Iya udah pokoknya lo datang aja ke sini lo bawa," gitu. "Entar dulu gue nggak ngerti, gue juga lagi kerja nih," gitu kan. Tapi kan aku Sabtu Minggu aja namanya sambil kuliah kan Mbak, gitu kerjanya. Nah, jadi dia bilang cuman, "Lo masih bisa baca naskah kan?" gitu. Ya bisa lah, secara gue pemain teater gitu kan. Syaratnya yang penting bisa baca naskah. Gitu. "Ya udah, entar lo di-casting di sini," katanya gitu. "Apa sih? Buat sinetron?" gitu kan. "Enggak, udah lain," katanya. Ya udahlah, aku datang gitu kan. Aku datang, aku dikasih naskah, itu masih di bawah. Aku belum tahu yang namanya suasana studio gitu tuh belum tahu gitu. Jadi masih di bawah, terus aku kasih CV aku gitu kan. Nah terus kata koordinatornya, "Oh oke, udah pernah teater ya Mbak?" "Ya udah," gitu kan. "Udah coba deh nih naskah, terus nanti ke ruangan ini ya." Dikasih tuh ada video monitor-monitor banyak gitu kan. Terus dulu Mbak Rin itu masih videonya Betamax. Aduh, aku kebayang itu yang gambarnya masih gede. Iya, masih kayak kaset tebel gitu kan. Benar. Belum laser disc lah gitu ya. Ya, terus aku disuruh situ terus nih nanti nonton. Nah, cari nih yang perannya namanya di sini nih yang Mbak pilih gitu kan. Udahlah, aku latihan terus ini apa sih maunya? Oh, disuruh ini samain nanti kalau ngomong ini gini-gini. Jadi ada yang ngarahin deh gitu kan. Terus oh ya oke gitu ya. Nah, begitu masuk recording, masuk ke studio, kalau baca naskah ya gampang lah gitu kan. Tinggal baca, ya kan? Tinggal baca gitu. Tapi ini record terus lip sync harus sama gitu kan. Waduh gitu. Ya udah tuh. Nah, tapi memang sebelum kita lip sync itu dia suruh baca biasa dulu gitu. Nah, mungkin berdasarkan itu akhirnya aku diterima lah gitu kan. Udah diterima itu aku masuk ke dalam dunia gelap. Gelap karena studionya gelap. Oh, bercanda. Iya, studio sih cukup terang gitu. Tapi dengan dulu kan senioritas dan junior gitu kan,
kuat banget gitu ya kan, dan itu memang menguji mental kita lah ya, sebagai profesional nantinya gitu kali kan. Nah, tetapi aku mencari formula nih yang enak gimana gitu kan. Sementara kan emang nggak ada sekolahnya, nggak ada pelatihannya, ya cuman caranya begitu aja intinya kerjaan lo gitu kan. Nah, eee, aku mikir, "Oh, ini kayaknya sih bagusnya kita hafal," gitu kan. Kita hafal terus, kita tinggal, apa namanya, lihat dulu nih karakter orangnya kayak apa. Ya yang artinya sekarang analisa lah gitu ya, kita menganalisa karakter itu dulu gitu. Nah setelah itu, baru nih aku sempet ikut, 2 shift lah, waktu itu ada ceritanya 2 shift tuh malam, Mbak, juga gitu. Nah, koordinator yang malam itu galak banget, Kebayang tapi di deh. situ heeh, aku terpacu gitu kan. Ya sampai bahasa-bahasanya kasar sih aku juga ngerasain gitu, tapi oke gitulah ya. Gue babat abis deh gitu, yang penting gue latihan gitu. Ya udah, jadi begitu latihan, apa, aku lepas naskah memang gitu. Aku lepas naskah artinya, oh Udah aku udah hafal? tahu nih iya, karena kan juga si aktor sendiri kan memang, eee, pastilah ada improvisasi gitu kan. Banyak ngomongnya ini dan kadang-kadang juga bukan kadang-kadang sih ya, dulu itu naskah nggak ada editing naskah dulu, Mbak. Kalau istilahnya apa ya, nggak ada di, ini. Jadi dia kan ngikutin translate naskah aslinya. Sementara si aktor atau aktrisnya itu kan juga, berdialog pasti banyak improve gitu kan. Nah, jadi, oh ini kadang-kadang ini gimana sih jedanya ngomong, di sini tapi dia masih ngomong gitu kan. Nah, terus gesturnya juga beda gitu kan. Oh, kalau begini gue harus merubah nih naskah-naskah ini, terus intinya apa, gue harus tahu. Udah gue lepas naskah deh, mendingan gitu. Jadi udah, akhirnya dari situlah ya kita membuat formula-formula sendiri tentunya gitu kan, untuk mengadaptasi pekerjaan tuh kayak apa gitu. Nah, tetapi jangan lupa dengan, apa namanya, analog alatnya gitu kan, Iya, analog ya masih itu manual. masuk masuk satu studio bareng-bareng, Mhm. tetep aja yang udah kita formulasikan nih ya, Mhm. kalimat-kalimat gitu ya. Aduh, ngelihat apa namanya, senior udah mukanya kayaknya sebel banget, maksudnya, "Ya awas lo lama lo ya, awas lo lama," ya kan gitu tuh. Iya sih Kita kebayang. udah down gitu ya kan. Heeh, bener Nah, bener bener. belum lagi nungguin si lawan dialog kita ngomong panjang misalnya, terus ini salah, aduh gue lupa deh apa yang gue tadi formulasikan gitu. Ya itu akhirnya, ya ke sini-sini dengan kemudahan-kemudahan ya tentunya, eee, pelajaran-pelajaran yang di awal-awal itu jadi, basic buat aku pribadi gitu sih ya. Bagaimana, eee apa, me meng-upgrade profesi ini, gitu sih. Karena memang sama sekali, aku nggak ada pendidikannya untuk itu, gitu. Gitu sih, Mbak, jadinya semakin ke sini-sini semakin tertarik, gitu. Awal mulanya Mbak Dewi itu, Mhm, dubber untuk karakter mhm, Nobita di film Doraemon itu gimana Mbak mhm. awalnya? Ditarik Eee, juga atau memang pengen iya, sendiri? jadi gini, kalau aku termasuk jadi kan ada beberapa PH waktu zaman-zaman telenovela lagi booming ya, Mbak Rin. Mhm. Mbak Rin, itu tuh sering nonton nggak dulu telenovela atau belum Iya, lahir? aku Jangan bilang nonton belum lahir. Maria Mercedes. Oh, oke. Iya. Jadi waktu booming, film-film telenovela itu, Mhm. aku termasuk yang nggak banyak, di PH-PH mana. Jadi aku kebetulan udah satu PH ini ya sudah ada beberapa studio, aku udah di situ aja gitu. Nah, kemudian pindah aku ke broadcast. Kemudian lagi di broadcast itu juga, apa namanya, dia punya punya in-house sendiri untuk studio dubbing gitu kan. Nah, aku itu tidak dipercaya, Mbak, dulu untuk film-film animasi sebenarnya gitu. Sama sekali tidak pernah
Jadi kan kalau kita mau ada satu film itu harus selalu casting kan untuk setiap film gitu. Nah, film animasi aku tidak pernah, "Ayo Wi, ikut film ini. Ayo coba casting film ini." Itu aku sama sekali nggak pernah. Nah, terus jadi Tidak dipercaya. tidak dipercaya Aku tapi dipercayanya peran-peran antagonis. Coba deh, tapi Nobita itu peran-peran peran antagonis. tapi Nobita kan bukan antagonis kan? Bukan, Oh, bukan. Jadi peran antagonis itu aku dipercaya pertama karena apa? Karena, waktu pindah ke broadcast sih ini khususnya ya, waktu yang di sebelumnya itu, aku protagonis gitu, film-film pernah tahu Maria Celeste? iya. Kalau Maria Celeste, nah aku jadi Maria Celeste-nya, itu kan udah yang lembut, sorry bukan lembut, yang cerewet dan, Agak apa juga. ya, selalu dibully lah gitu ya, biasalah telenovela kan gitu. Nah, ketika di broadcast, di salah satu stasiun TV itu, aku, di awal film dikasih kepercayaan untuk antagonis dan berhasil gitu. Terus kemudian lagi booming, di Rosalinda, aku jadi antagonisnya, Valeria Oh iya gitu. Valeria benar. Iya, Kayaknya ingat udah sih. semakin teruslah aku dikasih antagonis-antagonis aja gitu. Nah, kemudian ketika lama-lama, sudah menyusut-menyusut telenovela gitu kan, ya akhirnya juga stasiun televisi itu in-house sudah tidak ada, dan kemudian aku juga sempat sih karena udah punya anak gitu kan, aku udah sempat vakum 2 tahun. Nah, pas kemudian balik lagi ke dunia dubbing ini, aku masuk di salah satu PH yang memang banyak film-film animasi gitu. Film-film animasi dan anak-anak tuh ya termasuk salah satunya Shinchan gitu kan. Terus, aku dapet tuh Magic School Bus. Nah, waktu itu belum anak-anak juga, jadi ibu guru gitu, peran-peran, remaja, strawberry itu, terus kemudian lagi di peran-peran ya bukan anak-anak lah gitu ya, padahal tuh, animasi anak-anaknya banyak gitu. Nah, pas suatu ketika memang itu kan Doraemon di situ pengerjaannya, ada koordinator dabernya bilang, ini akan ada, diganti nih, Daber Nobita dan Giant pada waktu itu. Mau coba casting nggak? Gitu kan. Nah, aku berani coba casting waktu itu karena Mbak Ivan Rose, Daber Nobita sebelumnya, itu, pernah satu 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 peran kalau telenovela jadi artisnya gitulah ya, sama gitu. Aku pernah jadi, memerankan Sonia Smith di situ. Nah, Mbak Yvonne juga pernah memerankan Sonia Smith satu lagi di film lain gitu kan. Nah, aku mikir, "Oh, mungkin ini look suara aku sama," gitu kan, dengan Mbak Yvonne. Udah mau coba gitu. Udahlah aku coba, tapi, dibalikin lagi. Waktu itu ada beberapa daber yang ikut, audisi gitu kan. Terus dibilangin, "Wi, coba suara lo nih diminta." Oh, gini, jadi aku dikirim dulu suara cuman 2 orang, suara dikirim ke Jepang. Aku dengan satu daber lagi gitu kan. Nah, aku udah berapa bulan lah gitu ya, terus, dipanggil lagi, "Wi, ini cuma ada 2 suara yang dipilih ke Jepang. Nah, note dari Jepang itu feedback-nya suaranya harus diganti, apa namanya, agak bener-bener cowok gitu. Karena, eee, karakter Nobita itu sendiri memang ada perubahan gitu kan, yang dulu kan cengengnya minta ampun gitu kan. Nah, kalau yang saat ini, yang sekarang pas aku itu, Nobita itu bisa ngebales gitu loh. Jadi, jadi kayak agak-agak bandel gitu kan, gitu. Nah, jadi note-nya itu, ya udah aku coba lagi kan, aku coba lagi dan itu cuma 2 dubber itulah yang dikirim suaranya ke Jepang. Ke Jepang lagi dibalikin tuh. Ya alhamdulillah akulah yang terpilih gitu. Yeay. Legend loh itu film Doraemon dengan Aduh, Nobita loh. amin. Aku juga nggak nyangka bener-bener gitu yang gila, kok gue bisa ya dapet ini gitu. Itu bener-bener juga di luar ekspektasi aku sama sekali gitu. Itu berarti jadi daber buat Nobita itu berapa tahun Mbak Dewi? Dari tahun 2008 sih, 2008. Tapi aku udah mulai casting tuh sebenarnya di 2007.
Lumayan lama ya. Berarti antara Lumayan. casting sampai nunggu setahunan ya? Enggak sih, setengah tahun ada Setengah lah tahun. kayaknya, berapa bulan gitu. Karena Ya. memang prosesnya cukup panjang juga kan, dan dikirim ke Jepang dulu gitu. Gimana cara untuk ngejaga ini ya Mbak ya? Hmm. Maksudnya kan vokal suara Ya. berubah nggak sih Mbak? Maksudnya karena kan walaupun Nobitanya nggak gede-gede ya, tapi kan dabarnya kan tumbuh ya. Nah maksudnya Dabarnya udah bukan tumbuh lagi nih, melar kayaknya sih Mbak. apalagi sekarang gitu ya, 3 bulan di rumah ya Mbak tambah melar. Nah, Iya, kira-kira betul. gimana cara ngejaga ini Mbak, suara supaya tidak berubah? Ada Iya, jadi tipsnya sih nggak Mbak? gini, kenapa juga memang suara anak cowok, anak kecil cowok diisi sama cewek ibu-ibu gitu ya. Tapi kadang memang juga bisa kalau laki-laki dewasa nggak masalah gitu kan, look suaranya aja gitu. Nah itu karena supaya konsisten, kalau dikasih anak-anak juga, suara akan berubah terus gitu kan. Kan kalau anak-anak kan dia nanti ada masa-masa perubahan suaranya gitu kan. Nah, itu satu konsisten, karena lebih konsisten kalau sudah yang dewasa gitu kan. Nah, tapi yang aku rasakan juga sepanjang ini kurang lebih mau 12 tahun ya aku jadi Nobita Wow, 12 gitu. tahun Nobita. 12 tahun itu, apa, mmm, ketika ada ini, lama-lama suara kita memang semakin berat, Mbak. Lama-lama sebenarnya kita semakin berat gitu. Nah, tapi karena memang suara anak kecil kan yang kita pakai gitu, itu nggak terlihat. Beda ketika kita ngisi suara remaja, kayaknya gue udah nggak pantas deh suara remaja gitu kan, agak-agak berat banget gitu. Nah, tapi kalau anak-anak, itu masih masih kita karena kita bentuk gitu kan, dan hanya menjaganya nggak pilek aja sih. Kalau agak-agak batuk, agak-agak serak, itu kadang menguntungkan. Karena jadi agak, lebih tebal gitu cowoknya, gitu kan. Nah, eee, ya itu aja sih. Tapi sekarang aku juga kalau dulu-dulu kalau aku ditanya nih, nggak terlalu masalah makan makan gorengan gitu. Kayaknya sekarang semakin, umur bertambah ya, kayaknya memang harus tuh tetap pantangan apa, dijalankan gitu, ada pantangannya, gitu sih. Ya jaga nggak makan gorengan, jangan terlalu banyak, gitu. Nah, kita mau dong dengerin dong satu dialog ya dari Mhm. Nobita yang dipersembahkan oleh Mbak Dewi secara live. Penasaran loh kalau kalau dengar langsung tuh lihat langsung Mbak Dewi. Oke, mmm, halo semuanya, bertemu lagi dengan aku, Dewi Nobita. Aduh, aku lagi sedih nih sekarang, karena Doraemon nggak ada nemenin aku. Doraemon. Yeay. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama, Mbak Berarti iya, Rin. berarti ketika lagi ngedubbing gitu ya Mbak ya, berarti memang harus dijaga, maksudnya ekspresinya, terus juga karakternya juga tetap sama, terus apa Oh ya, iya, tone tentu Mbak, warnanya itu juga ya. benar. Dubber kan adalah aktor, ya, makanya masuk di SKKNI di pemeranan. Iya, betul. Ya, nah kita basic-nya sama Mbak, seni peran. Semua, walaupun kita di belakang layar, olah tubuh itu kita kita memang harus ada, gitu. Olah tubuh itu, bisa menambah power. Gestur nih, dengan begini, akan berbeda hasil suaranya ketika tangan kita akan diem aja. Gitu. Dan apa namanya lagi yang paling penting adalah mengolah suara bukan artinya juga dibuat-buat yang bisa akhirnya membahayakan pita suara kita. Nah, itu yang harus juga, dipahami gitu ya. Kalau, apa, "Oh bisa ini," ya mungkin bisa untuk beberapa waktu gitu ya, beberapa masa. Tapi kalau misalnya yang memang harus konsistensinya
terus gitu ya, kayak Doraemon ini berpuluh-puluh tahun loh gitu. Bagaimana seorang Mbak Nur Hasanah ya kan dari tahun 90-an sampai 2018 kemarin gitu kan. Beliau udah ada 25 tahunan gitu kan. Itu terjaga suaranya karena memang bukan ditarik dari pita suara gitu ya. Tapi memang apa ya, aku salut juga sih sama Mbak Nur gitu. Nah, itulah salah satu yang harus dipahami supaya akhirnya nggak merusak pita suara kita gitu. Dan seorang voice actor kan juga kadang-kadang dia sebagai voice over atau narasi yang dimana suaranya itu juga minta kadang-kadang lembut, kadang-kadang deep, kadang-kadang light gitu. Nah, itu kita harus kuasai. Makanya nggak hanya asal merubah suara aja gitu. Oke Mbak Dewi, terima kasih banyak ya Mbak Dewi ya. Ya, sama-sama Mbak Ya, Rin. sehat selalu ya Mbak, jaga kesehatan. Ya, begitu juga Mbak Rina dan tim. Oke deh.